Mengalami cedera yang kelihatan merah, bengkak, dan panas, itu merupakan inflamasi loh. Apa saja ya tahapan inflamasi? Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Kak Irham. Kali ini kita akan belajar mengenai inflamasi. Kalian masih ingat kan apa itu inflamasi? Inflamasi adalah peradangan, atau ini merupakan reaksi lokal pada jaringan kalau misalnya terkena infeksi ataupun cedera. Oke ya, ada dua jenis inflamasi, yaitu inflamasi akut dan inflamasi kronik. Akut kalau dia jangka pendek, kronik kalau misalnya dia jangka panjang. Nah, ada beberapa rangkaian peristiwa inflamasi, jadi nggak tiba-tiba kalian terkena cedera, set langsung inflamasi, enggak. Tapi ada beberapa tahapannya. Yang pertama itu adalah sel yang cedera, tadi sel yang mengalami cedera akan memproduksi faktor kimiawi. Nih, ditulis. Oke, sel yang cedera akan memproduksi faktor kimiawi. Oke, jadi tahapan yang pertama adalah sel yang cedera akan memproduksi faktor kimiawi. Faktor kimiawinya bisa berupa histamin atau berupa serotonin. Oke, dua zat ini, histamin dan serotonin, merupakan faktor kimiawi kalau misalnya ada jaringan yang cedera. Oke ya, nah kemudian faktor kimiawi akan menyebabkan yang namanya vasodilatasi. Vasodilatasi, nih ditulis. Oke, yang kedua, tadi faktor kimiawi menyebabkan vasodilatasi. Kak, apa sih vasodilatasi ini? Kayaknya istilah baru banget. Jadi yang disebut sebagai vasodilatasi ini merupakan pelebaran pembuluh darah. Oke ya, pelebaran pembuluh darah. Ketika terjadi vasodilatasi ini, yang namanya cairan itu akan keluar dari pembuluh darah. Cairannya biasanya darah ya. Nah, cairan darah akan keluar dari pembuluh darah. Oke, kemudian selain menyebabkan vasodilatasi, faktor kimiawi juga bisa menyebabkan yang namanya edema. Oke, menyebabkan vasodilatasi dan edema. Nih, edema. Apa sih edema itu, Kak? Edema ini adalah peningkatan cairan ekstraseluler. Jadi cairan ekstraselulernya akan meningkat. Akibatnya nih, dari edema ini, jaringan akan berwarna merah, kemudian rasanya nyeri, berdenyut-denyut, bengkak, panas. Nah, jadi biasanya kalau kalian nggak sengaja kegores sesuatu atau ketusuk, yang bagian bengkak, merah, kalau ditekan tuh nyeri, itu disebut sebagai edema. Oke ya, disebut sebagai edema. Oke, nah setelah tadi faktor kimiawi menyebabkan vasodilatasi dan edema tadi, maka tahap ketiga masuk. Oke, tahap ketiga ini adalah pembatasan area cedera. Oke, yang ketiga pembatasan area cedera. Oke, apa sih maksudnya, Kak? Nah, kalau misalnya nggak ada yang namanya pembatasan area cedera, maka bisa dibilang cedera kalian itu makin luas. Tadinya cuma ketusuk di sini, lama-lama bengkaknya kemana-mana, nah kayak gitu. Nah, makanya ada pembatasan cedera. Pembatasan cedera ini dikarenakan terlepasnya fibrinogen dari plasma ke jaringan. Oke, kemudian fibrinogen ini akan berubah menjadi fibrin, di mana fibrin akan membentuk bekuan yang mengisolasi area kerusakan dari jaringan utuh. Oke, jadi gampang gini. Kalau misalnya tadi udah terjadi faktor kimiawi menyebabkan vasodilatasi dan edema, maka si fibrin ini akan bekerja bikin semacam ruang lingkup, bikin barrier, dibatasin, supaya cederanya nggak makin meluas. Jadi dibatasin cuma wilayah tertentu aja. Misalnya cuma segini, ya udah segini aja, nggak makin gede. Oke ya, itu adalah yang disebut sebagai pembatasan area cedera. Kemudian, setelah pembatasan area cedera, akan ada yang namanya kemosintesis fagosit. Oke, kemosintesis fagosit. Kemosintesis fagosit.
Oke, apa sih Kak maksudnya? Maksudnya ini nih dari kemosintesis fagosit. Kalian masih ingat kan fagosit itu ada apa aja? Ada yang namanya monosit sama yang namanya neutrofil. Oke, keduanya ini adalah leukosit, sel darah putih. Nah, kalau neutrofil dia adalah yang pertama kali datang. Jadi setelah ada pembatasan area cedera, neutrofil langsung datang. Oke, dia langsung refleks datang langsung, cepet banget. Baru kemudian monosit akan berubah menjadi makrofag. Oke, monosit berubah menjadi makrofag. Oke ya. Nah, ada dua tahapan dalam kemosintesis fagosit ini. Yang pertama itu ada yang namanya marginasi. Marginasi ini tahapan di mana fagosit melekat ke dinding kapiler. Ingat, tahap pertama disebut marginasi, yaitu fagosit melekat ke dinding kapiler. Oke, yang rusak loh ya, dinding kapiler rusak. Kemudian, yang kedua, tahap keduanya adalah diapedesis. Diapedesis ini artinya migrasi fagosit menuju area yang rusak. Tadi kan udah nempel tuh. Setelah nempel, semuanya akan bermigrasi ke bagian yang rusak. Oke ya. Oke, ini baru sampai tahap keempat. Ini belum selesai inflamasinya. Kemudian masuk ke tahap kelima, yaitu fagositosis yang namanya agen infeksi. Oke. Tadi kan ada yang menyebabkan infeksi itu pasti dong ada yang menyebabkan, penyebabnya kan disebut sebagai agen infeksi. Nah, tahap kelima kita sebut sebagai fagositasi agen infeksi. Agen infeksinya dimakan. Oke ya. Fagositasi agen infeksi. Nah, fagositasi agen infeksi ini terjadi ketika neutrofil dan makrofag akan mati. Jadi, fagositasi agen infeksi ini terjadi kalau misalnya neutrofil dan makrofag akan mati setelah menelan yang namanya penyebab tadi, inflamasi. Kayak misalnya mikroorganisme atau benda asing yang masuk dalam tubuh. Oke, jadi fagositasi agen infeksi ini ditandai ketika neutrofil dan makrofag akan mati setelah menelan mikroorganisme atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Setelah itu, nanti buat yang namanya neutrofil dan makrofag yang sudah mati itu akan diuraikan oleh enzim. Oke, jadi akan diuraikan oleh enzim. Kemudian, sel darah putih dan jaringan yang mati itu akan berbagi cairan tubuh dan membentuk yang namanya nanah. Oke? Kakak ulang. Jadi, buat sel darah putih dan jaringan yang sudah mati akan bergabung membentuk yang namanya nanah. Oke? Jadi ngebentuk nanah. Nanah kalian itu sebenarnya adalah sel darah putih yang sudah mati. Dan jaringan yang mati juga sih. Oke ya, jadi kalau kalian lihat, iya ada nanah, sebenarnya itu adalah sel darah putih yang sudah berjasa dalam proses inflamasi kalian. Oke, nah kemudian nanah tadi itu akan bergerak ke permukaan tubuh untuk dihancurkan, oke, dan dihilangkan dari tubuh. Oke, kenapa sih dibawa keluar dari tubuh? Kenapa nggak dihancurin aja di dalam? Karena teman-teman, si nanah ini dia susah banget buat dihancurin sama tubuh kita sendiri. Makanya dia diangkat ke permukaan tubuh supaya dia bisa diabsorpsi oleh tubuh. Oke ya? Nah, kemudian nih, itu kalau misalnya reaksi inflamasinya berhasil. Kalau nggak berhasil gimana, Kak? Kalau misalnya dia nggak berhasil, maka akan terbentuk yang namanya abses. Abses ini adalah kantong nanah. Kantong nanahnya itu harus dikeluarkan dari tubuh. Oke, seperti yang tadi kakak bilang, kenapa sih harus dikeluarkan dari tubuh? Karena dia nggak bisa diuraikan, teman-teman. Jadi, kalau misalnya, ternyata nih, ini semua kalau berhasil ya. Oke, kalau misalnya dia berhasil, oke, tahapannya ini. Ternyata kalau sampai tahapan ini nggak berhasil juga, tadi inflamasinya nggak berhasil, maka akan membentuk kantong nanah. Membentuk kantong nanah. Oke, kantong nanah. Nah, makanya kalau ada nanah berbentuk seperti kantong yang ada di permukaan kulit kalian, itu artinya inflamasi kalian gagal. Tahapan inflamasinya gagal. Oke ya. Tapi kalau misalnya tadi udah terjadi nih, baik berhasil ataupun enggak, baru masuk ke tahap ketujuh, yaitu fase pemulihan.
Oke, di fase pemulihan ini, jaringan yang tadi sudah rusak, kemudian dirubah jadi nanah, udah dihilangkan juga dari tubuh, itu akan diregenerasi, membentuk jaringan baru yang menggantikan jaringan yang sudah rusak. Oke, ini kita kenal sebagai regenerasi. Oke, jadi kalian harus ingat ya, tahapan-tahapan terjadinya inflamasi dan apa aja sih yang berperan di dalamnya. Gimana? Mudah kan? Sampai jumpa!